Gitu guys. Yang aku nggak habis pikir, coba dia ngomongin sama temennya, ngomongin aku, ya kan? Lah, emang dia kagak mikir ya, itu temennya punya emak, ya. Cerita lagi lah sama emaknya dia. Lah, emaknya, orang tua murid ya, hitungannya ya. Cerita lagi dong pasti sama gurunya. Bener nggak sih guys? Ya perkara aku belum nikah diomongin. Katanya aku gonta-ganti cowok, sedangkan aku nggak pernah ngenalin cowok guys. Aku nggak pernah ngenalin cowok. Kok dia bisa bahasa itu, aku nggak tahu dari mana. Aku nggak tahu bahasa itu dari mana guys. Jangan kalian bilang aku yang ngajarin, nggak ada kak. Ya wallahi aku nggak ada ngajarin kayak gitu guys. Nggak ada ngajarin tentang ngomong gonta-ganti cowok, nggak ada. Padahal jelas ini adalah tugas pemerintah. Fakir miskin dan orang terlantar sesuai undang-undang ya guys, dipelihara oleh negara. Dengan adanya saya hadir ya atas dasar kemanusiaan ya untuk membantu orang, dan lu cuma bisa menjudge aja. Cuman bisa menilai aja, cuma bisa menilai kok ini kok itu, kok ini kok itu. Ada lagi yang bilang, Teh Novi kenapa di-up di media? Buat cuan ya, katanya gitu. Logika guys ya. Selama ini saya ngerawat tuh anak ya 2 tahun setengah. Ada nggak ya saya kontenin sebelum-sebelumnya kesalahan dia? Nggak ada guys. Ya, tidak ada sama sekali. Ya, mulai dari dia ngomongin saya sebelumnya ya, sama Mainem, dia kurang asem ya. Dalam arti dia ngebangunin Mainem pakai kaki. Terus udah gitu dia gebrak pintu gara-gara disuruh apa sih mbak? Waktu itu gebrak pintu sama Mbak Uti, sholat subuh ya? Sholat apa-apa gitu. Terus dia gebrak pintu udah 2 kali dia kayak gitu guys. Ya banyak banget hal-hal dia. Hah? Yang Mbak Isma itu yang masalah apa sih yang pensil warna spidol ya? Aku lihat kan. Kenapa? Aku udah marah-marah ke Isma sih. Marah-marah ke Isma bilang gimana? Iya. Terus pas ada baper langsung diam ya. Ada tugas dari sekolah kan harus spidol. Emang spidol kan kasih tembus. Terus kata dia ini spidolnya begini. Nah, nggak ada spidol. Terus kata Isma ada gitu. Nggak ada kata dia gitu. Ya dia berani emang kalau sama karyawan aku. Terus pas ngeliat nggak ada. Oh kalau ngeliat Mbak April langsung bilang nggak ada. Iya. Terus banyak sama kak. Iya terus kan sekarang itu udah malam gitu. Kan kita udah ingetin. Mbak jangan Mbak kalau Mbak Isma jangan terlalu ini sama anak mbak. Mereka bakal semena-mena, harus punya power. Kita harus jadi alpha. Karena anak kecil umur 10 tahun 11 tahun ditindas balik lah. Jangan mentang-mentang di anak aku, nggak ada, nggak boleh. Emang kurang asem tuh anak tuh. Dia berani guys sama karyawan aku, tau nggak? Sama karyawan aku dia berani. Ya dia ngomong gini kan, yang itu apa? Kalian ngadu aja sama mama, ngomong gitu ya. Itu sama Mbak Uti sama Kalina kan? Iya sama Teh Dodo juga. Sama Teh Dodo juga waktu itu. Dia bilang, kalian ngadu aja sama mama. Emang kalian kira mama bakal percaya sama kalian? Enggak, bakal belain aku kok. Lu pada ngadu aja katanya. Bisa kebayang anak kecil umur 10 tahun kayak gitu? Hah? Aku sadar guys selama 2 tahun aku tutupin. Hah? 2 tahun setengah malah. Diomongin sama anak sendiri ya, diomongin segala macam. Emang ada aku share? Gak ada bes, gak ada aku share guys. Dari 2 tahun lebih ya. Ada nggak? Kagak ada guys. Aku tutupin karena aku sayang sama dia. Aku kasih kesempatan, iya aku maafin, ngatain aku nggak apa-apa, jangan diulang lagi ya. Gimana pun mama sayang sama kamu nak ya. Mama kerja puntang-panting buat kalian ya, buat sayangin kalian, buat biayain kalian. Dia masih bilang katanya kurang kasih sayang apanya guys?
Kurang kasih sayang apanya? Hari Jumat, Sabtu, Minggu, ya guys, nge-mall bareng, ya kan? Nyalon bareng, terus mijet bareng. Tau nggak guys, dia yang aku ajak guys, adik-adiknya nggak aku ajak. Bener nggak sih mbak? Pijet bareng, terus udah gitu nyalon bareng, semuanya guys aku kasih. Dia paling aku prioritasin guys, karena dia kan udah ABG kan, jadi kayak harus perawatan rambut dan lain-lain gitu. Tahu nggak, dulu kan dia kan kulitnya agak hitam ya guys. Gurunya juga bilang gitu ya, Bu Suci ya. Bu Suci juga bilang gitu, kulitnya dulu hitam. Ya, ada rekamannya guys. Aku sampai digini sama Bu Suci, dulu kan kamu, maaf ya Zara, katanya kamu kan dulu hitam, betul ya Mbak? Sekarang kamu tuh bersih, dikasih skincare, dirawat sama Mama Opi, dari rambutnya, wajahnya gitu, sampai ketek-ketek ya, sampai kagak ada bau ketek tuh anak gue. Ya kita rawat semua. Balasannya apa guys? Balasannya aku dijelekin terus. Ya, aku dijelekin terus. Coba sakit hati gak sih guys? Berkali-kali ya karyawan aku sama anak kecil ya ditindas ya guys. Berani anak umur 10 tahun sampai Mak Inem aja jauh dari tempat kita. Mak Inem umur berapa sih Mbak? Mak Inem belum 60 ya? 58 atau 59 aku nggak tahu. Mak Inem kan udah tua ya guys. Mak Inem kerja sama aku dari 2017 sampai Mak Inem keluar ya, sampai Mak Inem cabut dari rumah kita guys. Masih aku maafin? Masih. Ada aku share? Nggak ada guys. Mak Inem udah lama keluar. Berapa lama ya kira-kira? Setahun? Iya, sebelum tadi setahun lebih. Bulan berapa sih? Aku udah lama lah. Udah lama mainan keluar. Ada aku share? Gak ada. Ada aku bikin konten? Gak ada guys. Jangan bilang, kok sekarang bikin konten? Ya udah waktunya guys. Ya udah waktunya. 2,5 tahun saya tutup. Ada saya share? Gak ada. Ya, berkali-kali dia jelekin saya, ngata-ngatain saya, ya. Orang yang rawat itu saya guys, yang rawat itu saya. Masih saya disalahin sama kalian? Nggak apa-apa, emang saya selalu salah. Gak apa-apa guys, kalian mau nyalain saya, it's okay. Tapi saya juga punya hak untuk melakukan sesuatu yang saya rasa harus perlu diluruskan. Pembersih muka mana ya, Bes? Baik. Gitu, jangan kalian bilang Tenovi manjain kali, katanya gitu. Manjain, beli iPhone 17 segala macem, cenah katanya gitu. Guys, yang namanya orang tua ya, kita ya sebagai seorang ibu, masa iya kita nggak mau bahagiain anak kan? Kita niatnya kan apa? Mau ngambil anak, mau ngebahagiain anak dong, bener nggak sih? Kita kan ngasih yang terbaik untuk anak kita guys. Karena dulu orang tua saya juga kayak gitu. Orang tua saya ngebahagiain saya, masa saya nggak boleh ngebahagiain anak saya? Boleh dong. Bukan berarti kita manjain anak, enggak. Tapi saya itu tipe orang yang dulu waktu kecil ya, boleh tanya sama bapak saya ya, ketika kita diberikan sesuatu sama orang tua, pasti ngerasa happy dong guys, ngerasa bahagia. Dan jujur guys, didikan orang tua aku sekarang ya, almarhumah mamaku tertanam oleh aku gitu, untuk kayak hal-hal baik. Kayak mamaku ngajarin dulu untuk peduli sama lansia-lansia, peduli sama yatim piatu, pedagang-pedagang di jalan. Nah kan tertanam nih ajaran orang tua aku sekarang gitu. Nah aku nggak nyangka ternyata yang aku ajari itu nggak ngelotok gitu loh, malah dia bersikap kayak gitu. Aku nggak tahu gitu, paham gak sih guys? Aku nggak tahu, padahal aku mengajarkan hal baik.
Gitu guys. Yang aku nggak habis pikir, coba dia ngomongin sama temennya, ngomongin aku, ya kan? Lah, emang dia kagak mikir ya, itu temennya punya emak ya. Cerita lagi lah sama emaknya dia. Lah, emaknya, orang tua murid ya hitungannya ya. Cerita lagi dong pasti sama gurunya. Bener nggak sih guys? Ya perkara aku belum nikah diomongin. Katanya aku gonta-ganti cowok, sedangkan aku nggak pernah ngenalin cowok guys. Aku nggak pernah ngenalin cowok. Kok dia bisa bahasa itu? Aku nggak tahu dari mana. Aku nggak tahu bahasa itu dari mana guys. Jangan kalian bilang aku yang mengajari, nggak ada kak. Ya wallahi aku nggak ada ngajarin kayak gitu guys. Nggak ada ngajarin tentang ngomong gonta-ganti cowok, nggak ada. Nggak tahu aku dari mana bahasa dia. Katanya aku nggak laku. Coba anak kecil ngomong aku nggak laku guys. Anak yang aku rawat ngomong aku nggak laku. Dia nggak mikir gue nggak laku gara-gara apa. Gara-gara gue ngerawat 7 anak. Siapa ada ya cowok yang mau ngebiayain 7 anak orang? Coba. Dia pegang HP bebas enggak kak? Dia pernah waktu itu kan handphone dibatasi guys. Waktu itu di apartemen aku sempat marah banget sama dia. Jadi kan handphone itu batas itu kayak aku batasin gitu ya guys, cuma 2 jam. Terus setelah kayak jam 8 dia udah nggak boleh pegang handphone lagi. Cuma 2 jam, jam 7, jam 8, jam 9. Oke, sampai jam 9. Handphone itu ditaruh di mana namanya mbak? Di ruang tengah ya. Terus waktu itu saksinya ada Bibi Ami tuh guys sama Vita. Nah, tiba-tiba aku kan mau ngecas handphonenya, ya kan, pas pagi-pagi. Kok aku cari nggak ada handphonenya. Ternyata dia nge-scroll handphone itu sampai subuh. Makanya dia bangunnya siang. Dan dia nggak sholat subuh, guys. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Teh Dodo cerita. Kan handphonenya dibawa ke rumah. Aku udah bilang, Teh, batasin handphonenya. Aku bilang, batasin handphonenya. Dia nge-scroll, nggak tahu lah, tok-tok atau YT, aku nggak tahu. Karena posisinya dia di rumah kan. Sampai handphonenya kan kasurnya kan 2 kan guys, naik di atas sama di bawah, sampai handphonenya jatuh karena dia ngantuk guys, nge-scroll terus. Dan aku baru tahu, nah itu gara-gara si Teh Dodo mau cerita sama aku, udah kalian ngadu aja, emang bakal percaya sama lulu pada anak kecil kayak gitu. Pulangin ke orang tuanya di mana? Nggak ada kak orang tuanya. Ya kalaupun ada orang tuanya, udah ditangkep tuh orang tuanya tuh. Aku selama ini nutupin ya kasusnya dia guys. Ada nggak aku cerita? Ada nggak aku share di YT? Nggak ada. Tentang case-nya dia sampai dia bisa aku adopsi. Nggak ada guys. Karena aku menghindari apa? Menghindari supaya dia tidak dibulai, ya. Supaya dia tidak ada diapa-apain sama orang lain. Aku tutupin semuanya guys. Aku tutupin rapi semua anak-anak aku. Aku tahu kalau ODGJ ibunya itu adalah bukan aib ya. Saya selalu bikin yang namanya Naila tuh harus bangga sama ibunya. Even ibunya sakit, Naila harus bangga sama ibunya. Zaila ibunya sakit, iya gak apa-apa aku share. Kenapa? Dia harus bangga dan bisa membuktikan walaupun ibunya ODGJ, suatu saat nanti dia menjadi anak yang sukses. Ya guys, makanya aku selalu bilang sama anak-anak aku, apapun asal-usul ibunya, aku selalu memperkenalkan mereka. Karena ibunya itu bukan aib. Ibunya tuh sakit, jadi aku selalu pengen mereka tuh bisa bangga sama orang tuanya. Aku tidak pernah menutupi ibunya, ya. Nasabnya aku tidak mau menghilangkan anak-anak aku. Zaila, ada aku cerita sama kalian, ada aku bikin konten tentang dia, tidak ada besti, ya. Giliran sekarang aku up, kalian ngoceh-ngoceh. Kenapa di up cuan-cuan? Lu kate ngerawat dia pakai apa? Pakai daun? Hah? Ngerawat sekolahnya dia. Udah gitu SMP udah kita daftarin di Alexandria School, boarding school internasional besti. Ada tuh anak aku suruh kerja, aku suruh ngemis. Hah? Aku suruh mereka bikin konten setiap hari. Enggak, tugas mereka sekolah guys. Tugas mereka sekolah. Tidak ada aku mereka untuk mencari uang, untuk endorsement, apa syuting iklan, itu nggak ada guys.
Ya, kadang kalau bikin konten cuman happy-happy aja kegiatan mereka. Ya, supaya apa? Supaya bisa banyak yang kangen nih sama mereka ya. Aku bikin konten lucu-lucuan aja. Ya, Alexandria International School yang ada di Bekasi sudah kita daftarkan. Boleh cek di sana, ada namanya Zara. Ya, sampai guys, wallahi udah kita pikirkan untuk dia bisa kuliah di Mesir atau Kairo.